Jadi apa itu blockchain? Blockchain itu rantai balok-balok yang mengandung informasi. Blockchain mengandung koleksi catatan yang terhubung satu sama lain. Blockchain ini tuh sangat tahan terhadap perubahan dan diproteksi oleh kriptografi. Sangat tahan terhadap perubahan itu maksudnya data yang udah diproses di dalam suatu blok nggak bisa diganti atau diotak-atik oleh hacker. Karena blockchain ini tuh diproteksi sama kriptografi. Kriptografi ini tuh dipakai untuk mengamankan data saat dikirim, data saat disimpan, dan user authentication. Jadi di dalam satu blockchain itu ada 3 komponennya. Yang pertama itu data. Data itu bisa beda-beda tiap tipe blockchainnya. Kalau untuk blockchain Bitcoin, isi datanya itu ada keterangan pengirimnya siapa, keterangan orang yang dikirim siapa, sama berapa jumlah Bitcoin yang dikirim. Yang kedua itu ada hash. Hash itu mirip sama fingerprint. Kalau fingerprint itu dipakai buat bedain satu manusia dengan lainnya, tapi kalau hash itu dipakai buat bedain satu blok dengan yang lainnya. Setiap blok itu punya hash yang beda. Kalau salah satu data di bloknya diganti, hashnya juga pasti langsung berubah. Hash ini tuh penting buat deteksi perubahan dalam satu blok. Yang ketiga itu hash dari blok sebelumnya. Hash dari blok sebelumnya juga dimasukin di blok sesudahnya ini. Ini fungsinya biar kalau ada perubahan bisa langsung dideteksi. Kita langsung lanjut ke contohnya aja ya. Ini tuh contohnya. Jadi di contoh ini ada 3 blok yang digabungin sama chain-chainnya. Blok pertama ini karena dia blok pertama dan nggak ada blok sebelumnya, dan nggak ada blok lain sebelum blok ini, makanya dia ada previous block hashnya. Blok pertama ini juga disebut genesis block. Kalau bisa dilihat itu setiap blok itu ada hashnya yang beda-beda. Bisa juga dilihat di previous hash yang blok kedua itu nyambung sama ke hash di blok yang pertama ini. Sama juga di previous hash di blok ketiga ini nyambung ke hash di blok kedua. Jadi misalnya ada hacker yang coba ganti informasi di blok kedua ini. Misalnya mereka coba ganti informasi di blok kedua. Nah, otomatis hash di blok kedua ini juga keganti nanti. Misalnya jadi dari 4G jadi 6K gitu. Nah, karena hash di blok kedua keganti, previous hash di blok ketiga ini dia bingung. Pas ngecek hash di blok kedua, kok beda sama previous hash di blok 3? Kan harusnya mereka itu sama karena mereka itu nyambung, harusnya ini dua itu nyambung. Jadi blok kedua ini dianggap invalid soalnya udah nggak nyambung sama blok 3 ini. Inilah yang bikin blockchain sangat tahan terhadap perubahan. Contoh kedua ini tuh ini contoh dunia nyata ya. Misalnya ada 3 temen nih, si A sama B itu ngutang ke si C. Terus mereka rencananya pengen lunasin utangnya pakai Bitcoin. Si A ada 2 Bitcoin di tabungannya, si B ada 2 Bitcoin juga di tabungannya, si C itu misalnya ada lebih banyak, yaitu 4 Bitcoin di tabungannya. Pas si A transfer 1 Bitcoin ke si C, nanti bakal masuk informasi transaksi itu ke satu blok di blockchain. Bakal diisi informasi A transfer berapa Bitcoin ke C, B ada berapa Bitcoin sekarang, dan C ada berapa Bitcoin sekarang setelah ditransfer 1 Bitcoin itu dari si A. Pas B transfer 1 Bitcoin ke C, juga bakal masuk informasi itu ke blok baru. Gabungan blok-blok yang isi transaksi ini tuh disebut satu ledger. Karena blockchain ini bersifat decentralized, makanya ledger ini didistribusi deh ke semua orang yang berkontribusi dalam transaksi barusan, ke A, ke B, sama ke C. Namanya ini public distributed ledger. Buat apa tiap orang simpan ledger ini? Biar kalau misalnya si A itu mau coba-coba curang, kan dia tadi si A ini sisa 1 Bitcoin.
karena dia udah ngasih 1 Bitcoin lagi ke C. Tapi kalau dia misalnya mau curang terus pengen transfer 2 Bitcoin ke si B, sedangkan di tabungannya cuma sisa 1 Bitcoin tadi kan. Nah, pas dia mau transfer, sistemnya bakal ngecek ledger semua teman-temannya dulu. Bakal dicek berapa sih tabungan si A terakhir kalinya. Tapi pas dicek ternyata A cuma punya sisa 1 Bitcoin di tabungannya. Maka transaksi si A tadi yang mau coba transfer 2 Bitcoin ke B itu gagal, karena nggak sesuai sama ledger yang disebar ke teman-temannya itu. Ini tuh kenapa blockchain bisa dibilang aman banget. Soalnya dia itu decentralized dan bukan cuma satu orang yang pegang bukti transaksinya. Banyak orang yang pegang buktinya. Jadi kalau ada yang mau curang, ada banyak tuh saksinya. Nah, ini kan tadi ledger ini dibagi ke 3 orang ini. Yang itu namanya itu public distributed ledger. Jadi nggak cuma satu orang doang yang pegang, tapi dipegang secara publik lah, dipegang oleh 3 orang ini. Ini contoh singkat dari cara kerja blockchain. Kalau kalian masih ada bingung tentang blockchain ini, boleh aja tanya di chat di bawah ya.